Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Tante ajak berdiri, kita akan mulai doa untuk membuka ibadah sekolah minggu. Mari anak-anak yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini, kami akan beribadah kepada Tuhan dan bersuka cita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga berakhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak lagi rumah, kita akan pujian Yesus idolaku. Mari kita pakai gerakan ya, berpergi anak-anak. Firman Tuhan, kita ada pujian seperti Samuel kecil. Anak-anak di rumah, mata dan tangan. Segala puji syukur bagi kemuliaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memuliakan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau urapi Om dan Tante yang akan menyampaikan firman-Mu buat kehidupan kami, buat anak-anak juga Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang kami dapat, biarlah kami menjadi
melakukannya dan serta kehidupan kami dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Semua pasti sehat selalu ya. Om Tinus percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ke 10. Nah, di sini diceritakan bagaimana kelakuan orang-orang yang ada di Niniwe ini. Mereka melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kejahatan mereka adalah berbohong dan menipu orang, dan mereka melakukan kekerasan kepada semua orang, dan bahkan kepada teman-teman mereka. Mereka merampas orang-orang di sekitar mereka, dan bahkan mereka ambil istri orang yang bukan milik mereka. Sehingga Tuhan Yesus itu marah kepada mereka. Ini salah, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi bersyukur kepada Tuhan pada saat mereka melakukan itu. Tuhan memang marah kepada mereka. Tetapi Tuhan itu begitu baik, Dia mengasihi orang-orang yang melakukan kesalahan, dan Dia mengasihi semua orang. Nah, di mana Tuhan Yesus memanggil Yunus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe itu pertama sekali. Yunus tidak mau pertama sekali dipanggil Tuhan Yesus untuk menyuruh dia untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe itu yang jahat itu. Nah, di mana Yunus itu dia melarikan diri ke Tarsis. Lah di sana dia ditelan ikan 3 malam dan 3 hari. Lah oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan itu mengasihi Yunus, sehingga Yunus diselamatkan keluar dia dari perut ikan itu. Nah, ketika kedua kalinya, anak-anak dengar ya, kedua kalinya lagi disuruh Yunus ini untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang Niniwe ini, supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan kejahatan itu, supaya tidak mau melakukan kejahatan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kedua kalinya, wah, Yunus ini luar biasa, dia memberitakan Injil, sehingga orang-orang Niniwe tadi yang jahat sekali, mereka tidak mau lakukan lagi kesalahan, bertobat mereka dan meninggalkan kejahatan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak yang ada di rumah, kalau ada anak masih melakukan kesalahan, masih memaki orang, mungkin memukul adik dan kakak, masih marah-marah sama papa mama, itu tidak boleh. Karena Tuhan Yesus kita itu, Dia marah kalau kita melakukan hal-hal kejahatan yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi anak-anak, semua anak-anak yang ada di rumah, pasti Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Jadi sebagai ayat hafalan, sebagai anak-anak yang ada di rumah, Mazmur pasal yang 136 ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang Om Tinus sampaikan kepada anak-anak. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi semua kehidupan anak-anak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini mengizinkan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, bahkan sudah kami mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, biarlah semuanya ini menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, memberkati kedua orang tua mereka yang ada di rumah, dan guru-guru sekolah minggu semuanya, dan kami semuanya yang sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan ini, biarlah menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa dan harapan kami. Kami landaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.